dengerin guys suaranya guys. Aduh, krenyes. Ini kayaknya pertama kali Om gue dobrak di depan kamera langsung nih Om. Ya, oke. Ini deh Om ya. Kita cium Om ya. Wangi. Wih, mantap. Wangi kertas jadul Om. Soalnya ini kartonnya udah lama nih kayaknya. Wangi kertas jadul. Kalau gue wangi PVC kebakar nih. Gitu. Ya udah sip mantap. Oke deh. Ini item gue tunjukin Om ke orang-orang Om. Ini item kit gue, base-nya base besi. Balik lagi channel gue Eternal Hobbies, dan gue kali ini excited banget di video ini. Gue bakalan ngobrol sama temen gue dari Bali, yaitu Om Cerita Wawan dari channel The Team One Team. Oke, tunggu ya kayak gimana keseruannya, ikutin terus. Dan buat teman-teman yang belum pernah mampir channel dan baru mampir channel ini, bisa klik comment, like, dan subscribe ya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banget, bukan kalian luar biasa keren. Ya guys, jadi ini teman gue. Halo Om Wawan, apa kabar? Halo semuanya. Akhirnya bisa mampir juga di channelnya Eternal Hobbies nih, teman kita dari What's up team? Super yang super dengan musik ini ya, Om Wawan dari channel The Team One guys, The Team One ya. Coba Om Wawan bisa diperkenalkan diri dulu, dari channel apa, Instagramnya apa, terus namanya siapa, akun TikToknya apa, akun lainnya apa, akun offsetnya apalah segala macam, boleh Om? Oke, nggak sekalian nomor rekening aja Om, kalau kayak gitu Om, banyak banget yang lu tanya. Jadi buat kalian yang peduli sama anak yatim di sini, nomor rekening saya tolong didonasikan ya. Saya butuh dana untuk membeli candy stripper. Beli diecast. Oke, nama gue Cerita Wawan. Ya, jadi gue itu kenapa namanya Cerita Wawan, karena gue suka bercerita, gue suka bikin story. Terus nama YouTube gue The Team One. Jadi istilahnya ya The Team One ya karena nama gue Wawan, that's why gue pakai nama One gitu. Terus Instagram gue itu adalah The Team One _diecaster gitu. Jadi kalian langsung aja visit ke sono, oke? Itu deh Om. Apa lagi yang mau tanya? Sip. Jadi itu aja sih. Jadi buat teman-teman yang baru ketemu sama Om Wawan, itu bisa mampir ke channelnya di The Team One, bisa di subscribe, terus bisa mampir ke Instagramnya tadi di The Team One. Iya betul, The Team One _diecaster. Oke, bisa langsung di follow, dikepoin aja dia ada sharing apa aja di sana, bisa langsung di like kayak gitu ya, langsung di komen aja. Terus jadi kemarin kan gue sempat mampir nih guys ya ke tempatnya Om Wawan nih, ke channelnya dia. Terus gue di sana tuh dikerjain abis lah, itu pokoknya kacau. Itu netizen yang minta. dan sekarang kayaknya gue pengen bikin sambungannya, cuman kali ini yang jadi pelakunya adalah si Om Wawan dari Cerita Wawan dari The Team One ya. Ini permintaan dari netizen. Feeling gue udah gak enak nih Om, asli gak enak feeling gue. Ini kita bisa sudahi aja. Sebenarnya gue cuma mau nanya-nanya aja sih. Gue cuma pengen nanya-nanya doang. Jadi lebih santai aja lah, kalau lebih santai. Karena kan gue nya juga lumayan santai lah. Jadi sebelum kita mulai permainan yang kayak kemarin, gue mau nanya dulu, gue ini harus jadi diri gue sendiri atau gue harus kalem? Karena kan ini santai nih. Jadi oke guys, mantap. Lanjut. Ayo kita lanjut. Apa. Nah, kira-kira Om, lu main diecast itu kan baru nih. Terus siapa yang jadi panutan lu buat main diecast nih, biar jadi bikin lu keracunan diecast? Oke, jadi pertama kali gua itu masuk ke dunia diecast sebenarnya bukan karena diecaster YouTuber ya. Maksudnya diecaster YouTuber Indonesia bukan. Gua itu lihat di channel luar negeri itu tentang balapan Hot Wheels gitu. Jadi istilahnya gue lihat
keren banget balapannya ya, karena lintasannya itu bener-bener kece banget itu. Gue lupa nama channelnya apa, tapi lintasannya itu dibikin panjang banget gitu, sampai ada yang kayak masuk ke kolam kayak gitu. Jadi gue pikir kayak abis itu kayak dia nunjukin koleksi-koleksi Hot Wheels yang biasanya dia pakai buat race kayak gitu loh, dan itu keren-keren banget gitu. Dan salah satu yang dia tunjukin waktu itu ada si Chevy Bel Air Geyser di situ. Jadi istilahnya kayaknya mobil ini keren, tapi gue masih belum tahu ya kayak gitu itu Chevy Bel Air Geyser itu apa kayak gitu, mobil castingnya Hot Wheels. Jadi istilahnya ngeliat itu keren aja. Nah di video itu di pinggir-pinggir kan biasanya suka ada yang direkomendasikan. Nah di situ muncullah mukanya si Om Oi Oi Squad alias Om Bayu kayak gitu. Nah dia itu waktu itu ke Pasar Loak gitu ya, yang kalau nggak salah dia itu dapetin mobil lawas yang kap belakangnya bisa kebuka. Gue lupa, Lola ya kalau nggak salah namanya ya, yang warna hijau itu. Jadi istilahnya gue lihat, apaan itu, maksudnya Hot Wheels bisa dijual dengan harga lebih dari 200.000. Jadi gue berpikir, kan Hot Wheels biasanya 30.000 kan, yang istilahnya normally orang awam tahu Hot Wheels 30.000 kan, sebelum naik ya, sebelum negara api melanda. Sekarang ya udah naik ya. Istilahnya masih 30.000. Dan istilahnya gue itu orang yang cukup sering belanja di Alfamart dan Indomaret. Jadi lihat Hot Wheels ya biasa aja. Gue tidak tahu yang namanya real car, hot item, atau treasure hunt, super treasure hunt. Gue nggak tahu sama sekali. Cuma istilahnya gara-gara nonton si Om Bayu ini, gue tahu kok Hot Wheels bisa dijual mahal. Kenapa? Kayak gitu. Nah disitulah gue jadi penasaran kayak gitu. Dan akhirnya gue coba ulik. Ternyata gue buka marketplace, ternyata Hot Wheels harganya bisa sampai puluhan juta. Gue kaget dong. Kayak gitu. Gokil kan. Nah disitulah gue mulai terjun, karena memang dulu gue anak STM gitu. Gue anak STM, gue juga istilahnya pernah kerja bukan di motor tapi di servis mobil ya. Gue pernah kerja di Suzuki kayak gitu. Jadi ya mulai ternyata gue di situ baru tahu ternyata Hot Wheels ada yang real car kayak gitu loh. Jadi dulu gue berpikir Hot Wheels itu cuma kayak fantasi car aja, kayak bentuk-bentuk ikan, bentuk-bentuk dinosaurus kayak gitu loh. Ternyata keren juga gitu lah. Akhirnya disitulah gue keracunan dan masuk ke dunia Hot Wheels setelah tahu itu gitu. Oke, berarti dari awalnya nonton race, terus ketemu omnya channel Om Oi Oi, Om Bayu ya, terus mulai kesini mulai tahu ada Hot Wheels real car dan keracunan sampai sekarang. Nah itu pokoknya itu Om Bayu. Kalau lo nonton ini Om Bayu, thank you banget lo udah racunin gue Om Bayu. Om Bayu dari Oi Squad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini korban racun Om Bayu nih. Oke Om. Nah sekarang kita mulai mainnya ya. Apa? Udah nggak tenang gue nih, udah nggak tenang nih gue bro. Gue nggak tenang nih bro. Gue nggak tenang nih bro. Kalau kemarin lu kan pakai itu yang spin itu kan. Oke, nah sekarang gue pakai koin aja lah ya. Gue suka yang tradisional koin. Tradisional aja dengan kalender lokal. Karena kan yang lo tahu bro, uang 500-an. Hot Wheels itu makin tua makin seksi kan? Gimana? Jadi istilahnya sekarang di channelnya Om ini, Eterna ini pakai cara tradisional. Oh berarti seksi banget channelnya Om ini, mantap ini, mantap. Gue mau ayo. Karena tidak bisa cheating kan? Kayak orang yang nggak bisa cheating ini. Ini jadi angka 500 depannya, ya. Belakangnya itu gambar siapa nih pahlawannya? Pokoknya gambar pahlawan lah ya. Belakangnya nih. Nah kalau di 500 itu berarti 500 der. Oke. Kalau yang belakang ini berarti kalau bisa muncul pahlawan aja lah, karena pahlawan Indonesia itu harus dijunjung tinggi, bukan angkanya tapi pahlawannya. Jadi kalau bisa truth semua. Oke, ini gue mulai Om. Sip, lanjut. Oke, sip. Oke, ini gue udah lempar dan gue akan buka. Dan dia 500 Om. Berarti dia. Oh, bisa nggak gue ganti kasih kalau satu Hot Wheels biar lewat itu driver. Nggak bisa lah. Ini demi harga diri Om. Udah paten nih pokoknya. 500-an bulat-bulat ya. Itu mau tahu ya. Pokoknya 500 nih berarti dia. Dan challenge pertama yang akan gue kasih ke lo adalah, tadi kan lo bilang nih, lo keracunan sama si Om Bayu. Nah, gue pengen lo coba nge-review Hot Wheels ya kurang lebih 30 detik lah, 30 detik sampai 1 menit, pakai gayanya Om Bayu.
dari awal opening sampai nge-reviewnya gitu, oke? Nah ya guys ya, nih liatin nih si Om Wawan, dia akan niruin Om Bayu, idolanya Om Wawan yang pertama kali ngeracunin dia. Nah Om Bayu kalau nonton ya, ini ada nih si Om Wawan buat niruin Om Bayu. Nanti Om Bayu ikut nilai juga lah ya kalau nonton ya, gimana hasilnya ya. Oke, kita mulai dari sekarang guys. 3, 2, Oke, siap. 1, Ini buat mulai. kalian nonton fansnya Om Bayu, please jangan dihujat gua ya, jangan dislike video ini. Gua cuma belajar mengikuti idola gua Om Bayu Oi Oi Squad sebisa mungkin, dan juga menerima tantangan dari Eternal Hobbies, diecast terganteng se-kosnya dia. Betul banget, sekos gua. Oke, Om Bayu, gue minta izin Om ya, ikutin gaya lo ya. Oke, semoga bisa. Oke Om, udah boleh gue nih Om. Oke. Siap, mulai Om. Gimana ya pertamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Om Bro Sista. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video gue, nama gua Wawan. Jangan lupa di subscribe, oke? Oke, itu openingnya dia biasanya. Setahu gue ya, kalau gue masih inget ya openingnya dia. Opening ya, Terus cara oke. reviewnya. Ini di tangan gue ada blonde karena Om Bayu juga punya si blonde ini. Oke, gue akan coba. Nah waktu itu gue inget dia lagi nge-review si blonde itu dibanding-banding kayak gini. Oke. Panas. Gue udah nggak tahu lagi nih guys, kekerenan dari mobil ini. Jadi ini adalah mobil investasi masa depan guys. Jadi buat kalian yang punya mobil ini, jadi keep guys, ini benar-benar bisa jadi investasi kalian. Kalau kalian lihat ini guys, warnanya itu mengkilat-kilat gitu guys. Jadi ini mobil ini selain super duper spesial, super apa lagi ya? Gue jadi belepotan gue. Om Bayu, sorry Om Bayu. Jadi mobil ini adalah mobil inceran para diecaster. Jadi buat kalian yang kalau lihat mobil ini wajib mobil kalian punya dan wajib mobil kalian koleksi. Entah kalian punya 1, 2, pokoknya ini investasi masa depan guys. Ih, mantap. Kalau kalian lihat ini seksi. Udah dan gitu. Gimana? Mantap Om, keren banget. Ini kalau Om Bayu nonton pasti dia juga bakalan suka banget nih sama performa Antara suka atau dislike ya. mantap ya. Oke. pasti suka lah, mungkin dislike lah. Oke. Kita mulai challenge yang kedua. Lanjut. Ya, challenge yang kedua ya. Ini yang nggak ada sabotase ya di sini. Oke. Koinnya. True. Oke, dan ini adalah 500 Wah, belum lagi. sabotase itu bro, nggak mungkin. Ini tradisional. Enggak bro, tuh. Aduh, udahlah ya. Tuh, Oke. kan? Fine. Nggak ada 500. Lanjut. Nah sebelumnya gue pengen nanya, tadi kan lo bilang Ya, suka sama betul. geser tuh. Iya, nah gue pengen lo bikin kata-kata gombalan pakai kata-kata dari geser Om. Terserah lah gimana tuh caranya, mau lo bikin singkatan kayak jadi geser tuh artinya apa, atau lo pakai kata-kata geser itu buat ngegombalin orang, nanti biar teman-teman yang nilai gimana. Gombalan Gampang kan? ya. Yoi. Aduh, otak gue lagi berpikir ini tiba-tiba hang ini bro. Gimana nih bro? Bisa diganti dengan nyanyian mungkin, atau harus gombalan? Oke guys. Gombalan. Oke. Yes, sir. Ya pokoknya anggap aja gue ini wanita tercantik di dunia lah. Nggak di kosan gue. Lu coba ngegombalin gue gini. Halo para wanita. Saya akan menjelaskan kenapa saya suka Gezer, karena saya terinspirasi dengan kalian para wanita-wanita Indonesia cantik. Jadi kenapa saya memilih Gezer sebagai fokusan saya, karena Gezer ini mengandung arti. Kalian mau dengar gimana pesona Gezer sehingga bisa menginspirasi kalian? Kenapa akhirnya saya memilih Gezer? G itu adalah gelora matamu yang selalu merona-rona. Andaikan engkau ada di sisiku. S, sejak pertama kali aku bertatapan dengan engkau, aku langsung jatuh hati. S lagi, saat itu
Akhirnya aku mulai memberanikan diri untuk mendekatimu. Entah kenapa gue jadi geli sendiri, bro. Entah kenapa ketika aku berhasil menjumpaimu, hati ini berdeg-degan, bro. Deg-deg ser, cenat-cenut, you know me so well. Dan R, apa R? Raimu, orang-orang pada tahu nggak sih Raimu tuh wajahmu. Oke. Raisa itu nggak secantik kamu, karena kamulah wanita tercantik di dunia. Jadi maukah kau menjadi milikku? Asik. Jai. Nafkahi aku mas. Abis ini pacar gue nonton, gue nggak tahu lah kayak gimana lagi lah ini. Aduh, please sayang, lu tolong jangan nonton videonya Eternal Hobbies ya, please banget, tolong. Bisa unsubscribe aja dia. Oke, udah om, gue udah cukup dipermalukan. Nafkahi aku mas. Apa sih om? Kita lanjut ke halalkan aku dengan Bismillah. Asik. Asik. Lanjut. Nah, jadi itu sisi lain dari Om Wawan ya, dia itu ternyata punya sisi romantis banget. Dia tuh ternyata punya lain-lain banget ya. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di Bali lagi ketemu sama Om Wawan, hati-hati karena dirayu tuh. Kalau ketika kalian dirayu langsung kelopak-kelopak pas itu pengen bawanya dilamar. Please para penonton tim Wan jangan di unsubscribe gua, please banget, gua minta tolong. Oke, langsung kita lanjut ke challenge nomor 3 Om. Oke. Sama lah ya. 500 lagi Om. 500 lagi ya. Nanti challenge lagi, oke. Tadi kan jadi challenge nomor 3 ini lu bisa ganti koin nggak? Pokoknya lu jago banget lah menurut gua. Kenapa emang? Bukan emang aman tuh, nggak ada Oke, fine demi kalian para Eternal Hobbies, gue mau lanjut. Nah tadi lu bilang, gue denger pas lu ngegombal tuh gue denger kata-kata Raisa, nama-nama Raisa lu bawa-bawa. Terus lu bilang tadi nggak usah ngegombal tapi lu nyanyi aja. Ya udah gue kabulin, sekarang lu nyanyi lagu-lagunya Raisa Om. Ini nyanyi cantik atau nyanyi jelek? Nyanyi cantik dong Om, sebagus mungkin. Berarti gue harus pasang 1 juta subscriber kita dan seluruh rakyat Indonesia yang nonton nih. Berarti gue harus pasang muka wibawa dulu. Oke, muka romantis. Oke. Udah siap ya semuanya? Om, hitung dong Om. 3, 2, 1, mulai. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Widih, luar biasa. Merdu Om. Dulu pernah ngamen di lampu merah mana? Enggak Om, saya nggak ngamen Om. Tapi saya ini jadi gini, pemegang standing mic-nya penyanyi-penyanyi itu Om. Oke, gokil banget ya. Gimana tuh teman-teman, omongan nyanyinya tuh mantep banget tuh, penuh dengan penghayatan, soul pitch controlnya dijaga, ya kan, intonasinya terus diambil falsetnya soal tinggi itu, aduh keren banget. Lu abis jadi diecaster dah, lo nggak sukses kita dan jadi content creator, mendingan kita audisi aja Om. Oh enggak, gua akan ganti aluran channel gua jadi channel nyanyi bro. Channel nyanyi? Karena apa? Juga. Nanti lu channel nyanyi, gue channel TikTok ngedance ya. Kenapa Om? Kalau channel nyanyi itu Om, orang jarang skip Om, karena kan orang pasti akan mendengarkan lagunya. Jadi buat kalian para penonton kita, please jangan di skip ya. Anggaplah kalian lagi nonton nyanyian ya. Jadi jangan di skip karena itu membantu kita ya. Tolong jangan di skip. Lanjut. Kalau yang di skip.
Oke lah, sebenarnya gue udah nggak ada challenge lagi buat lo Om. Jadi kali ini kita udah nggak usah pakai koin lagi ya. Jadi kita tanya-tanya aja ya. Tapi sebelumnya gue mau jujur lah sama lo Om. Sebenarnya koin ini udah gue sabotase sih. Jadi ini depan belakang memang 500 ya. Jadi gue ada 2 koin di sini. Kampret lo beneran lo serius? Beneran oh. Jadi yaudah sekarang gue tanya-tanya kalau aja ya. Biar lebih santai aja dikit. Guys, kalian tahu gue udah permalukan. Kalian tahu ha? Udah, oke, fine, gak Nah, apa-apa. ini gue ada pertanyaan. Impas kita ya. Impas Om. Kita ada pertanyaan dari netizen sebenarnya. Jadi gue pengen nanya nih, hal terkonyol apa yang pernah lo lakuin dalam hidup lo Om? Yang masih terbayang banget sampai sekarang? Hal terkonyol yang pernah gue lakuin, itu pernah gue waktu masih SMP ya, waktu masih unyu-unyu itu ya. Jadi istilahnya di sekolah gue itu posisi kantin dan toilet itu berseberangan, dan itu ada batasan gang kecil untuk menuju ke toilet itu. Nah, gue sama geng-geng gue itu biasanya lebih suka itu nongkrongnya di toilet. Karena toiletnya, gue nggak tahu ya, gue nggak ada fotonya. Jadi toiletnya itu memang sebenarnya kayak asik aja buat nongkrong gitu loh. Maksudnya enak aja kayak gitu. Padahal itu toilet lebih enak daripada kantin. Nah, toilet itu ada tiga bilik gitu. Ada 3 toilet, 3 bilik. Nah kebetulan kita nongkrong di situ dan istilahnya 3 pintunya itu tertutup semua. Iya. Gitu, dan ada teman gue yang bener-bener kebelet kencing banget itu. Nah, nungguin ada sekitar 5-10 menit nggak kebuka-buka gitu loh. Entah orangnya lagi ngapain, gue nggak tahu kan kayak gitu. Nah, habis itu gue istilahnya gue yang berasa paling kayak senior lah pada saat itu ya. Gue kan anaknya bandel banget dulu itu. Jadi toilet di tengah itu gue tendang dengan teman-teman gue berempat itu kan. Gue dengan PD-nya ini, gue pikir karena nggak ada orang, serius, gue pikir orang cuma nutup aja gitu loh. Gue tendang dong toilet tengah itu, kebuka, kecepreng gitu. Ternyata lo tahu, guru gue lagi pup, guru BP gue malah lagi pup bro. Itu sih savage banget Om. Itu ya Binsland. Kita berempat langsung lari bro, bener-bener lari. Pulang sekolah kita pikir aman kan, nggak dicari kan. Dan akhirnya dipanggil kita. Yang orang normal pulang sekolah jam 1, jam 2. Gua sama teman-teman gua berempat berdiri di tiang bendera megang telinga sampai jam 4 sore gara-gara itu. Tapi akhirnya gimana? Iya udah, aku kena hukuman begitu dari jam 2 siang sampai jam 4 sore disuruh berdiri megang telinga sama naik kaki 1 sampai jam 4 sore. Tapi abis itu hubungan lu sama guru BP tetap baik-baik aja Om? Baik lah, waktu itu gue udah lulus, gue tetap mampir ke sana lah. Cuma sialnya kan toilet tengah, sebenarnya ternyata toilet kanan kiri itu kosong kan. Gitu. Cuma entah kenapa gue tentang toilet tengah dan kebetulan guru BP pula kan lagi pup lagi gue. Itu gokil banget sih, sumpah gue bilang. Aduh, buat teman-teman SMP gue yang nonton video ini, kalian masih ingat dengan apa yang kita lakukan? Tolong ya bertobat. tapi emang konyol banget sih Om. Gokil banget sumpah pengalaman kayak gitu. Gitu. Oke. Lanjut monggo. Nah, mungkin sekarang kita akan balik sedikit ke diecast. Gue mau lihat dong koleksi lo yang paling lu suka banget sampai sekarang tuh apa? Oh, udah kelihatan ini di sebelah sini ada si Blonde muter-muter kan dari tadi kan. Blonde. Selain Blonde ada lagi Om? Oke. Sebenarnya gue suka itu Hot Wheels yang warna gold. Cuma beberapa nggak di sini. Gue udah pindahin ke box. Gue agak susah pindahin boxnya karena di atas. Tapi gue akan tunjukin koleksi ya. Udah semua geser gue akan keluarkan gimana nih. Boleh. Masih bisa nggak? Masih bisa. Pokoknya ini durasinya sampai 1 hari juga nggak masalah Om, demi lo. Abis ini gue mandi kembang 7 rupa. Lanjut, gimana? Oke, dari yang pertama. Pertama mana ya? Ini deh dulu. Oke, pertama gue ada ini ini yang 55 Hole ya. Oke. Si Hole, ini Hole ada 1. Ini gue dapat ini story-nya ini 1 ya. Gue masih waktu itu shopping online. Gue dapat murah banget itu 55.000. Terus yang ini gue dapat dari Diecaster Bali juga, kayak gitu dikasih sama dia 50.000 gitu, jadi gue sikat aja.
Terus yang kedua, ini gue ada si Pearl and Chrome yang putih Ya. ini, yang sampai sekarang belum masuk Bali nih. Belum. Jadi ambil online ya? Sama sekali belum. Iya, jadi ambil online ini. Gue juga dapat harga murah ini, 55 gue dapet. Oke lah, masih oke 55. Kayak gitu. Terus gue ada ini si yang ungu, yang si Big Deal, yang premium. Ini premium. Ini gue dapat juga murah nih, berapa ya? Gue dapet ya 160 kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah. Murah juga Om, 160. Pink ini, iya, itu dapat gua. Jadi keren. Gue suka banget yang pink. Tapi sebenarnya kalau dibilang suka bangetnya ya kan, ya itulah kayak gitu, warna kacanya itu aja butuh Iya kan. sih, Kalau kelihatannya bening mantep mantep, ini kayak gitu. Cuma karena geyser gue tetap suka, apalagi pink. Terus gua ada ini kawan yang premium juga nih, si ini Try Me. Kemarin Om Rasi bilang ini namanya Try Me. Ini Try Me saudaranya. Try Me kayak gitu. Jadi buat Om Rasi nonton Try Me, Om Try Me. Halo. Mari kita luruskan lidah kita, Om. Om Brother dari sini. Halo. Gitu. Jadi ya ini dapat yang Try Me ini. Gue belinya ini paketan ya. Itu di Surabaya waktu itu. Apa sih namanya, paketan dari Surabaya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 itu satu setnya gue ambil semua. Terus apalagi ya, ini gue dapat yang collector edition 2018-nya, yang tampunya Hot Wheel gede banget Ya. nih. Keren sih Tom. Tuh, ini gue dapat, ini gue dapat murah juga nih. Itu terus ada apa sih namanya, ini yang udah gue lus. Yang gue dulu sebenarnya ada yang Pearl and Chrome sama Holy, jadi gue nggak keluarin lagi Om Oke. ya. Yang belum aja, ini ada si Heat Fleet yang warna orange. Yang kacanya ini warna kuning terang. Tuh kayak gini nih, gue tunjukin sama kalian Heat Fleet. Terus gue ada lagi yang baru aja gue dapat, itu si ini apa sih namanya, yang merah satin. Merah satin nih. Tuh. Banyak juga Om. Keren banget sih ini warna merah Dove. Jadi mau lengkapin semua nih gesernya. Berjuang Om gitu. Terus satu lagi yang terakhir ya, inilah gue dapet nih si Blonde. Mantep, Tuh. Blonde. Nih. Pirang. Si Blonde, ya si Pirang. Jadi itulah baru berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 9 Om. Keren sih Om, 9 gua aja nggak punya sama sekali, cuma punya yang Pearl and Chrome doang sekarang. Iya. Tapi Gitu. keren. Jadi ada 9 ini. Dan masih coba cari lagi yang tamponya yang 55 tapi yang warna biru, karena itu harganya yang masih terjangkau ya dibandingin yang lain. Yang lain mah udah gila-gilaan. Gue nggak tahu kapan dapatnya. Tapi ya itu berusaha melengkapi. Nah, Gitu. berusaha lengkapin. Jadi teman-teman yang punya fokusan, ya coba dilengkapin biar kalian tetap semangat buat ngoleksi diecast ya. Bener ya Om? Kayak gitu. Benar banget, benar. Siap. Nah, kalau gitu mungkin sampai sini aja Om, kita ngobrol-ngobrol bercanda-bercandaannya. Mungkin nanti kita bakalan bikin candaan lagi, tapi lebih seru kalau kita offline kali ya. Kalau lu lagi ke Jakarta Om. Oke, siap. Gitu kan. Doain aja gue bisa ke Jakarta dan waktu deket ini Om. Jadi sebelum Karena mau memburu itu Om. Karena mau pengen ke Jakarta, mau ngeburu flying custom itu Om. custom. Kayaknya nggak masuk lagi di Bali tuh. Cuman ya gue juga Si Datsun belum itu. dapet sih Om, sampai sekarang di Jakarta Flying Custom tuh belum ketemu sih. Emang susah sih nyarinya. Hunter sini tuh keren, gokil lah. Begitu ada update langsung Iya, habis tuh di Alfamidi ya. Gitu sih. Jadi kalau boleh nih Om, akhir kata coba kasih apa sih kayak tips-tips buat teman-teman diecaster yang baru mulai atau buat teman-teman yang baru pengen bikin konten di YouTube tentang diecasting. Kayak ada apa ya, kayak kasih wejangan atau nasihat atau kata-kata mutiara atau kata-kata godaan atau serom. Bebas, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, buat kalian semua yang baru mulai, entah kalian konten kreator atau kagak, mulainya itu dari apa yang kalian suka dulu. Jangan berpikir ini hot atau tidak, cuan atau enggak.
Kalau kebetulan yang memang kalian suka itu yang cuan dan hot ya udah, tapi kalau enggak ya udah pilih aja yang kalian suka gitu. Jadi nanti lama-lama akan berkembang sendiri. Kayak gue pertama kali nonton di videonya Om Bayu itu, gue ya beli Hot Wheels yang gue suka dulu, yang warnanya gold dan segala macamnya itu, pokoknya ada hubungannya sama gold pasti gue serok. Tapi lama-lama setelah itu berkembang jadi suka sama model-model yang udah spesifik kayak gitu. Jadi mulainya itu dari yang kalian suka, kalau enggak kalian akan cepet boring, cepet selesai lah kayak gitu. Dan buat kalian content creator, mulai aja dulu, kasih dulu yang terbaik, do the best, jangan cepet nyerah, karena happiness kalian itu bukan datang dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Jadi kalau kalian kasih yang terbaik, kalian kasih tulus, orang yang nonton juga pasti happy kok gitu. Dan buat adik-adik juga nih, karena gue berharap nih generasi baru ini mulai suka diecaster kayak gitu, diecaster lagi lebih suka diecast kayak gitu, karena ini bukan diecaster, tapi karena kalau kalian suka diecast kalian otomatis jadi diecaster. Jadi kalau kalian nggak punya foto item nggak apa-apa, kalian juga layak disebut diecaster gitu. Jadi koleksi aja dulu kayak gitu, perlengkapin. Dan ingat jangan melakukan tindakan yang nggak benar. Jadi kalian boleh tabung duit jajan kalian atau nabung dulu untuk bisa dapetin item yang kalian mau. Jadi jangan sampai ngelakuin hal yang enggak, karena itu juga kasihan, bisa merugikan orang banyak gitu. Itu aja Om pesan gua buat kita semua. Oke, jadi buat teman-teman tadi ya, buat yang baru main diecast koleksinya yang kalian suka dulu. Terus buat teman-teman yang baru mulai jadi content creator, mulai aja dulu kasih yang terbaik, karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Begitu ya Om ya. Terus yang ketiga buat teman-teman adik-adik kita, penerus generasi diecaster nih, itu ya udah disimpan aja diecast yang kalian beli, dirawat dengan baik, karena siapa tahu nantinya di masa depan akan jadi investasi yang nggak terduga ya Om. Banget Om. Gitu. Oke, kalau gitu thank you banget waktunya Om Wawan. Sama-sama. Udah mau mampir di sini, udah mau membagikan suaranya tadi yang begitu merdu, asam lekampret dengan rayon yang begitu maut ya. Gue di sini Randy dari Terlabis pamit. God bless, peace and bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa di klik like, comment, dan subscribe-nya untuk channelnya Om Wawan dari The Team One channel. Iya, benar banget. Di follow juga IG-nya, Instagramnya The Team One underscore diecast. Jangan lupa di follow juga TikToknya, nanti dia akan bikin TikToknya juga, nanti akan di announce di Instagramnya dia. Oke guys, see you, thank you, and bye bye.